Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga kita. Beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama antara lain. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap umat yang percaya dan berharap padanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, pelayanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, engkau yang dicintai Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya semua Bapak Ibu Saudara yang berada di ruangan di rumah saudara diberkati melalui ibadah ini. Mari angkat tangan kita bersama-sama, kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, menyembah dan memuji, haus akan Engkau. Penuhi kami dimanapun kami berada Tuhan. Di ruangan kami dipenuhi dengan hadirat-Mu. Ada kuasa kesembuhan, pemulihan, ada kuasa Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu. Amin. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Angkat tangan saudara, serukan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
Yesus, kemuliaan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Mari pulihkan hati kami, pulihkan hati umat-Mu, Yesus Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu berkati umat-Mu. Mari bersama-sama angkat tangan-Mu, serukan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari yang mau menyembah, angkat tanganmu bersama-sama. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi dengan iman katakan segala pujian. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Hanya bagi Yesus Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Oh, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Katakan memuji, menyembah Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian. Segala pujian. Yesus Tuhan. Ya Allah, masyarakat-mu. Haleluya. Mari angkat suara kita sembah Dia. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, Engkau hadir. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Iya, na-na-na-na-na-mu. Yesus Tuhan. Syahadara la bala 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 bala. Mari bersama-sama. Forever.
percaya diberkati Tuhan bersama-sama dengan suara yang nyaring dan keras. Katakan, Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya, katakan haleluya. Ini kami juga yang siap memuji nama-Mu. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta. Amin. Di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta. Di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, ada kuasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami, anak-anak-Mu yang rindu dan haus akan firman-Mu. Biar hati kami selalu memuji dan memuliakan akan nama Yesus. Haleluya Tuhan.
Berkati kami Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu, dan kami siap akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Sama-sama kita hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Sama-sama saya rindu, sayang, haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Biarlah hati kami Tuhan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku kami untuk lebih mengenal-Mu Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh berada dalam hadirat-Mu di ruangan kami masing-masing. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada keluarga besar GB Philadelphia yang terkasih dimanapun mereka berada. Kami mau buka hati kami, telinga rohani kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya akan terjadi pemulihan dalam kehidupan kami di tahun revival and restoration ini. Segala kemuliaan, kehormatan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GB Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya berdoa saudara ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna setiap hari melihat revival and restoration. Saudara, tidak terasa kalau kita boleh berada di bulan yang ke-6 di tahun kebangkitan dan pemulihan ini tahun 2024 saudara. Dan dalam kalender tahunan Gereja Bethel Indonesia, yaitu GBI saudara, yang merupakan gereja kita bersama. Oleh anugerah Tuhan saudara, gereja GBI sudah berusia 52 tahun dan sudah memiliki 7.800 lebih gereja lokal saudara. Kita akan menuju ke 10.000 gereja lokal di 27 negara, dan di Indonesia sendiri memiliki jemaat lebih dari 3 juta jiwa. Saya percaya semua oleh karena anugerah dan rahmat Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan kita akan terus mengerjakan amanat agung. Katakan amin. Saudara, di kalender tahunan GBI bulan Juni itu adalah bulan tentang keluarga. Itu sebabnya selama bulan Juni ini kita akan belajar tentang keluarga saudara, supaya sungguh-sungguh Philadelphia Blessing Family, keluarga-keluarga di Philadelphia itu diberkati untuk jadi berkat. Saya berdoa saudara supaya pernikahan-pernikahan diberkati, hubungan antara orang tua dan anak diberkati, keluarga kita diberkati untuk jadi alat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Mari saudara sama-sama kita buka Alkitab kita ke dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi, dalam terjemahan lain surga dan bumi, menjadi saksi terhadap kamu hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, hari ini kita harus memilih bagi keluarga kita antara kehidupan atau kematian. Kita harus memilih bagi pernikahan kita antara berkat atau kutuk. Artinya saudara dan saya, kita bisa punya kehidupan keluarga, pernikahan di bumi seperti di neraka, penuh dengan pertengkaran, dengan air mata yang terus saling menyakiti saudara. Atau kita bisa punya kehidupan pernikahan di bumi seperti di surga. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih Tuhan, ada kesatuan, bahkan berkat yang melimpah. Saudara boleh catat, saudara boleh foto, judul khotbah saya hari ini adalah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Doa saya saudara lewat pengajaran firman hari ini, kita semua dapat mengalami surga di bumi dalam pernikahan kita dan keluarga kita. Minggu depan saudara saya akan lanjut masih tentang keluarga, yaitu bagaimana orang tua. Kita harus membesarkan anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan kebiasaan, bukan sesuai dengan budaya, tradisi, ataupun juga tentang
buku-buku yang kita baca, walaupun semua mungkin baik saudara, tapi terlebih harus sesuai dengan kebenaran firman. Dan hari Seninnya saudara tanggal 10 di Philadelphia Volunteer Night, saya akan tutup dengan bagaimana semua kita harus menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik itu bagi orang tua jasmani kita, tapi di saat yang bersamaan bagaimana kita menjadi anak rohani di rumah rohani kita bersama di GBI Philadelphia. Minggu ini tentang pernikahan, minggu depan tentang parenting, dan hari Seninnya tentang menjadi anak. Saya rindu saudara, semua pelayan Tuhan, pemimpin untuk mendaftar. Dan juga buat saudara yang adalah jemaat rindu menjadi anak rohani di gereja ini, saudara bisa daftar dan saudara bisa ikut di Philadelphia Volunteer Night. Saudara, saya percaya selama bulan ini kita akan terus belajar tentang keluarga supaya terus ada berkat Tuhan bagi setiap keluarga Philadelphia. Katakan amin, saudara. Mari sama-sama kita belajar, siapkan catatan saudara dan buka telinga rohani saudara. Matius 19 saudara, kita mulai dari ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Saudara, suatu kali orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah ada alasan, atau lebih tepatnya saudara, ada cara yang sesuai dengan hukum Tuhan, yang tidak melanggar ketetapan hukum Tuhan? Karena kata diperbolehkan di ayat 3 itu saudara bicara soal diizinkan hukum Taurat, untuk kita bisa bercerai dengan pasangan kita. Ini pertanyaan mereka saudara. Apa jawaban Yesus ayat yang keempat? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca? Atau lebih tepatnya saudara, masa kalian masih tanyakan tentang hal ini sih? Bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dalam bahasa aslinya saudara, ini seperti dua kertas yang dilem bersamaan, sehingga kalau coba dipisahkan, maka kertas itu dua-duanya akan robek dan hancur saudara. Menggunakan kata aslinya itu ehad, sama seperti yang menggambarkan Allah Tritunggal. Esa, tiga tapi satu. Tiga pribadi yang bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Ayat 6 saudara. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Satu roh, satu tubuh, satu jiwa. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, saat Yesus ditanya apakah ada alasan untuk tidak melanggar hukum Taurat supaya boleh bercerai. Jawaban Yesus, saat seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, di mata Tuhan mereka ehad. Di mata Tuhan mereka satu, dan itu tidak boleh dipisahkan lagi, tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang terjadi saudara? Mereka lanjut bertanya kepada Tuhan Yesus, seolah-olah mereka tidak puas dengan jawaban yang awal. Sehingga saudara tolong catat, dari pengajaran firman hari ini, kita melihat kalau seandainya mereka tidak lanjut bertanya, tidak bebal, tidak keras hati saudara, tidak cari-cari celah supaya bisa bercerai, maka jawaban Yesus sudah selesai di ayat 6. Yaitu apa? Tuhan tidak memperbolehkan, tidak mengizinkan perceraian. Katakan amin. Ayat 7. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Jawaban Yesus saudara, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, karena kebebalan hatimu, sehingga Musa mengizinkan. Tuhan Yesus luruskan saudara, karena di ayat 7 mereka bohong, mereka berkata Musa memerintahkan.
Tapi Yesus luruskan bukan diperintah, tapi diizinkan karena keras hati. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Saudara, ini yang Tuhan Yesus maksud. Bahwa rancangan Tuhan atas manusia adalah saat mereka dipersatukan dalam pernikahan, mereka tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sedangkan saudara, dalam kondisi Musa akhirnya mengizinkan mereka bercerai karena keras hati mereka. Dalam konteks seolah-olah contohnya saudara, misalkan kalau kamu pukulin istri, kamu lebih baik pisah. Tapi alasan sesungguhnya saudara, Musa sampai mengizinkan adalah keras hati. Hati yang tidak mau berubah. Hati yang tidak mau bertobat. Hati yang tidak mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Hati yang tidak bisa memaafkan. Hati yang tidak mau mengasihi. Bukankah ini alasan sesungguhnya orang bercerai hari-hari ini? Karena salah satu keras hati tidak mau berubah. Tidak mau bertobat dari cara hidup yang salah. Dari dosa, saudara. Atau karena yang lain keras hati. Tidak mau mengampuni. Tidak mau memberikan kesempatan yang kedua. Jangan lupa saudara, Musa itu melambangkan hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus melambangkan anugerah. Dan anugerah Tuhan, Dia meminta kita mengerjakan kekudusan yang levelnya lebih tinggi dari kekudusan yang hukum Taurat minta. Apa buktinya? Hukum berkata jangan berzina. Anugerah Tuhan berkata kalau lihat dan ingin saja sudah berzina. Hukum saudara berkata jangan membunuh. Tapi anugerah Tuhan berkata kalau kita membenci saudara kita, kita sama dengan membunuh mereka. Hari ini saudara di bawah hukum Taurat atau di bawah anugerah? Karena di bawah hukum Taurat, yang orang Farisi kutip bahwa diizinkan untuk bercerai karena keras hati oleh Musa. Saudara dan saya, kita semua ini tidak ada yang kudus. Sehingga di bawah hukum Taurat tidak ada satupun dari kita yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi di bawah anugerah saudara, kita semua dilayakkan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tapi beda perkataan Tuhan Yesus. Dia berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hari ini, saudara itu ada di bawah hukum Taurat atau di bawah anugerah. Kalau di bawah anugerah Tuhan, berarti kita harus ikut apa yang Yesus katakan. Artinya tidak boleh diceraikan manusia. Buat saudara yang sudah pernah mengalami perceraian, saya ingin sampaikan saudara, khotbah ini bukan untuk menghakimi saudara. Yang lalu, biarlah berlalu. Kalau nasi sudah jadi bubur, sudah terlanjur, datanglah pada Tuhan. Dia masih bisa buat itu jadi bubur yang enak, saudara. Jangan lagi menoleh ke belakang. Saudara sudah sempat salah, sudah sempat gagal, datang pada Tuhan, minta ampun, bertobat, lalu pandang masa depan. Perbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Khususnya saudara dalam membesarkan anak-anak saudara. Minggu depan kita akan bahas lebih dalam. Tapi doa saya khotbah hari ini jadi bekal buat semua saudara yang masih single, atau yang sedang menuju masuk dalam pernikahan. Bahkan doa saya, khotbah hari ini buat saudara yang hendak untuk menyerah dalam pernikahan. Ini memberikan kekuatan buat saudara. Datang pada Tuhan, saudara, cari pertolongan Tuhan. Bahkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan siap melayani saudara lewat konseling. Percayalah, masih ada pemulihan yang datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak merancangkan perceraian dalam pernikahan. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara, ada 3 poin yang kita akan pelajari hari ini supaya kita dapat mengalami surga di bumi dalam pernikahan kita. Yang pertama, saudara boleh catat, kita harus mengerti bahwa pernikahan adalah cerminan Tuhan. Apa saudara? Pernikahan adalah cerminan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, Allah Tritunggal saudara, kata kita itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita sudah belajar ya di kelas PR3 bulan lalu saudara. Buat saudara yang belum ikut, nantikan angkatan berikutnya dari kelas PR3, Perjalanan Rohaniku 3, kelas dasar iman. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bicara tentang membangun pernikahan dan keluarga. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, saat Tuhan hendak mencerminkan dirinya di muka bumi, gambarnya, rupanya, ia menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan setelah itu dia berikan perintah untuk bangun keluarga dalam kesatuan pernikahan, suami dan istri. Artinya apa saudara? Pernikahan kita sebagai anak-anak Tuhan di muka bumi ini antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan, itu harus mencerminkan Tuhan yang kita sembah di surga. Saudara, hari ini kalau kita sudah menikah, harusnya orang kalau bertamu ke rumah kita, itu pulang heran dan takjub, saudara. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhan lewat pernikahan kita. Hari ini apakah orang-orang dapat melihat Tuhan lewat pernikahan saudara? Mereka berkata setelah pulang dari rumah saudara, wow, suami istri ini dua pribadi, berbeda. Yang satu sukanya ini, yang satu sukanya itu. Tapi kok mereka satu ya? Ada kesatuan di antara mereka. Saudara, kita sudah belajar bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh itu adalah tiga pribadi yang berbeda. Artinya bisa dibedakan saudara, tapi satu kesatuan tidak bisa dipisahkan, satu hakikat. Dialah Allah kita, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Katakan amin. Pernikahan kita saudara harus mencerminkan Tuhan. Bagaimana supaya dua pribadi bisa jadi satu kesatuan saudara? Mencerminkan Allah yang Tritunggal. Manusia terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Dan dalam ibadah pemberkatan nikah di hadapan Tuhan, keluarga, dan sidang pemberkatan saudara, pasangan suami istri rohnya disatukan. Itu sebabnya kalau ada orang muda yang tanya kepada saya, Pastor, kalau pacaran beda agama boleh atau tidak? Jawaban saya, bagaimana bisa satu roh kalau beda iman? Padahal Tuhan mau kita kalau menikah itu jadi satu. Mulai dari roh terlebih dahulu. Yang lagi PDKT katakan amin. Lalu, setelah sah jadi suami istri secara tubuh pun akan bersatu, saudara, lewat hubungan keintiman suami istri. Dan hubungan keintiman suami istri dalam pernikahan itu kudus, saudara. Tuhan yang rancangkan sejak semula sebagai berkat. Dan juga untuk dapat melahirkan generasi. Jadi buat suami dan istri, saudara harus mesra terus sampai Maranatha. Katakan amin. Ya. Kalau saudara sedang bersama pasangan saudara, pandang matanya dan katakan, kita mesra sampai Maranatha. Kalau saudara lagi tidak bersama dengan pasangan saudara saat mengikuti ibadah online ini, chat saudara. Kirim pesan, katakan, kita mesra ya sampai Maranatha. Satu roh, satu tubuh, dan harus juga satu jiwa. Bagaimana sekarang kalau bisa supaya satu jiwa, saudara? Sederhana. Untuk bisa satu roh diberkati dalam pemberkatan nikah, untuk satu tubuh setelah sah membangun hubungan intim antara suami istri untuk satu jiwa, saudara perlu ngobrol. Apa saudara? Ngobrol. Banyak orang waktu pacaran ngobrol terus, telepon sampai subuh ketiduran. Betul atau betul? Video call sampai berjam-jam. Tapi pas nikah saudara, cinta sih, tapi tidak suka. Cinta pasangan tapi sukanya main dengan teman-teman motor, main dengan teman-teman arisan, jarang bersama. Setelah menikah tanggung jawab sih, tapi masing-masing sibuk. Pulang ke rumah masing-masing, lihat HP, yang suami bayar tagihan sih, tapi sudah tidak pernah pacaran lagi sama istrinya. Yang istri urus rumah sih, tapi tidak pernah lagi mesra dengan suaminya. Padahal yang membuat pasangan suami istri menjadi satu jiwa, itu adalah ngobrol, saudara. Kenapa orang selingkuh? Karena ngobrol dengan orang yang tidak seharusnya kita dekat. Tahukah saudara, ngobrol itu buat dua pribadi jadi satu, jadi dekat. Apa yang harus diobrolkan saudara? 3F supaya saudara mudah ingat. Facts, feelings, future. Pikiran, perasaan, dan kemauan. Suami istri harus tahu pikiran pasangannya, perasaannya, dan
kemauannya. Bahkan kalau saudara bisa bicarakan 3 hal ini, apapun konflik dalam rumah tangga saudara, itu dengan mudah dapat diselesaikan. Kita harus bahas apa pikiran pasangan kita, dan kita harus utarakan juga pikiran kita terhadap sebuah masalah. Tapi apa yang kita pikirkan, pasangan kita pikirkan itu beda dengan apa yang kita rasakan, pasangan kita rasakan. Harus diutarakan juga perasaan kita, apakah kita tersakiti atau mungkin pasangan kita terluka. Baru setelah itu kita berjanji tentang kemauan, ke depannya mau bagaimana, masa depan kita bagaimana, ada komitmen. Ini yang menghasilkan kebahagiaan dalam rumah tangga, saudara. Waktu ada kesepakatan antara pikiran, perasaan, kemauan antara dua pihak. Bukankah saudara kunci untuk menaklukkan bumi? Itu Tuhan beri kepada Adam dan Hawa, kepada suami dan istri. Artinya saudara, kesatuan hati dalam pernikahan itu yang akan membuka pintu berkat atas keluarga kita. Katakan amin. Mari saudara pulang dari ibadah ini rajin ngobrol ya suami istri. Jangan curhatnya ke orang lain. Jangan carinya teman. Harus suami istri yang ngobrol. Ibu-ibu, jangan kalau saudara marah ngambek. Kenapa? Karena suamimu bukan Tuhan yang tahu isi hatimu kalau engkau tidak sampaikan pikiran, perasaan, kemauanmu. Bapak-bapak, jangan risih kalau ibu-ibu suka ngobrol. Dengarkan. Bahkan saudara belajar untuk jawab begini saudara. Oh, coba sama-sama latihan saudara. Bagaimana saudara? Oh, begitu. Supaya bisa dekat. Akhirnya satu jiwa. Saya percaya pernikahan di Philadelphia akan kokoh. Punya kesatuan. Bahkan mencerminkan Tuhan dan jadi berkat yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya saudara. Saudara, apakah kalau orang-orang ke rumah kita, mereka akan lihat kita sebagai suami istri, dan akhirnya berkata bahwa wow, mereka berdua ini sepadan, tidak ada yang saling coba berkuasa atas yang lainnya, tapi sang suami tetap kepala. Saudara, dunia tidak paham konsep ini. Untuk dapat jadi pemimpin, tapi tidak menginjak, tidak merendahkan, tidak mengecilkan yang lain. Di dunia, saudara, semua mau jadi nomor satu. Semua mau jadi kepala, mau berada di puncak, tidak peduli siapa yang disikut, siapa yang diinjak, siapa yang dijatuhkan. Tapi bukankah Allah Bapa, Putra dan Roh, 3 pribadi itu sederajat? Tapi Allah Bapa tetap kepalanya, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ini kenapa iblis sangat ingin menghancurkan pernikahan. Karena sejak awal saudara, pernikahan adalah cerminan Tuhan. Dan kalau pernikahan hancur, kalau keluarga hancur, generasi hancur, masa depan hancur, dan dunia tidak dapat melihat gambaran Allah yang esa, yang berdaulat, yang penuh kasih itu. Jemaat Philadelphia yang saya kasih, inilah kebenaran yang harus kita pahami, bahwa yang pertama, pernikahan kita itu harus mencerminkan Tuhan. Inilah pernikahan yang akan mengalami surga di bumi, yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, supaya kita mengalami surga di bumi dalam pernikahan, kita harus mengerti bahwa pernikahan adalah gambaran Kristus dan gerejanya. Efesus 5 ayat 22-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara, dengan jelas bahwa firman Tuhan mengajarkan para istri untuk menghormati suami sama seperti jemaat tunduk pada Kristus. Dan ingat, penundukan diri saudara sebagai istri kepada suami itu bukan tentang performance, tapi tentang position. Artinya saudara, jangan no money no honey. Kalau banyak uang disayang, kalau tidak ada uang dibuang. Hormat saudara sebagai istri kepada suami, itu harus karena posisinya memang sebagai kepala. Tuhan tempatkan di sana. Ibu-ibu katakan amin. Jangan pas gagal saudara rendahkan suami saudara, saudara hina, saudara kutuki. Harusnya cara bicara saudara kepada suami itu sama seperti cara gereja bicara kepada Kristus. Coba masing-masing saudara evaluasi. Apakah saudara ke ibadah dan menghina Tuhan?
Apakah saudara mengutuki dan teriak-teriak kepada Tuhan sebagai gereja? Tidak, bukan? Sehingga justru saudara kepada suami pun harus demikian. Kalau suami sedang lemah, saudara harus beri semangat sebagai penolong. Bukan rendahkan. Melainkan katakan kamu diurapi, kamu bisa. Tuhan pasti tolong. Katakan amin. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, sungguh pernikahan kita itu adalah cerminan Kristus dan gereja. Suami dan istri sebagai kesatuan adalah cerminan Allah Tritunggal. Makanya katanya sama, ehad, saudara. Sedangkan masing-masing dalam ikatan pernikahan, suami harus menggambarkan Kristus, istri harus menggambarkan gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Para suami, saudara harus berkorban demi istri dan anak-anak. Oh, nggak ada yang bilang amin. Jangan saudara kasih uang belanja 100.000 lalu bilang, ma ini ya uang belanja untuk 1 tahun, coba dibelikan kebutuhan. Jadi istrinya pergi saudara lalu bawa pulang, saudara tahu apa? Kalender. Karena memang hanya 100.000 bisa beli kalender. Kalender ini memang kebutuhan 1 tahun saudara. Setiap bulan digunakan saudara. Saudara, firman Tuhan berkata suami-suami harus rela mati bagi istri seperti Kristus bagi gerejanya. Mematikan daging, ya, setia kepada istri masa mudamu, matikan ego, katakan amin. Bagaimana kita bisa bersaksi memenangkan jiwa kalau para suami tidak mencerminkan, menggambarkan Kristus? Suami tapi kasar, pukul istri, suami tapi tidak setia, selingkuh dan sebagainya. Mana mau saudara jiwa-jiwa kenal Yesus? Padahal dalam pernikahan kita sebagai suami harus cerminan Kristus kepada gereja. Bagaimana kita mengasihi istri harus seperti Kristus mengasihi gereja. Kenapa angka perceraian orang Kristen di Indonesia terus meningkat, saudara? Karena suami tidak berkorban bagi istri seperti Yesus bagi gereja, dan istri tidak menghormati, tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Mungkin saudara tanya, yang mana duluan, Pastor? Jawabannya ada di Amsal 11 ayat 24. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara, ada orang suka memberi tapi bertambah kaya, ada orang yang suka menghemat tapi bertambah miskin. Saudara, kalau ditanya yang mana duluan, jawaban saya berlomba-lombalah dalam memberi kasih. Saling mendahului dalam memberikan pengampunan, pengertian, memaklumi, menerima. Jangan hemat itu, saudara. Karena yang menghemat kasih, hemat memaklumi, hemat penerimaan semakin miskin. Tapi yang memberi semakin kaya, semakin berlimpah. Doa saya suami istri di Philadelphia semakin kaya dalam kasih. Karena terus berbagi kasih satu sama lain. Seperti Kristus dan gerejanya. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami surga di bumi dalam pernikahan? Saudara boleh catat, kita harus mengerti bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian. Maleakhi 2 ayat 14-15. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Saudara, pernikahan itu adalah sebuah ikatan perjanjian. Dan saudara tahu siapa saksinya? Alkitab catat, Tuhan saksinya. Kalau kita baca saudara di Maleakhi pasal 2, di ayat-ayat sebelumnya, ternyata saudara Tuhan itu menolak korban persembahan suami-suami yang tidak setia kepada istri masa muda. Dan saudara tahu apa yang terjadi saat Tuhan tidak berkenan? Tidak ada berkat kemurahannya atas kehidupan. 1 Petrus 3 ayat 7, saudara. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, berkat Tuhan ada di atas kepala suami dan istri yang setia dengan janji nikahnya. Katakan amin.
Itu sebabnya saudara, sabarlah saat lapar. Jangan seperti Esau. Hanya demi memuaskan nafsu makannya, dia menikmati semangkuk kacang merah yang nikmatnya singkat sebentar saja, tapi harganya kehilangan hak kesulungan selamanya. Saudara, dosa itu memang nikmat, saudara. Memang saudara memikat, tapi jangan lupa itu singkat. Dan setelah itu saudara akhirnya mengikat kita, sampai saudara menarik hidup kita turun ke bawah seperti pukat, hancur dan berantakan. Hari ini, kalau ada saudara yang sempat tidak setia, bertobat saudara. Minta ampun kepada Tuhan, tapi juga kepada pasanganmu, lalu hidup dalam pertobatan. Bahkan kalau saudara yang mungkin diselingkuhi, saya berdoa, Tuhan menyanggupkan hati saudara untuk mengampuni, mengasihi, mempercayai kembali. Seperti Kristus yang terus memberikan kesempatan kepada kita mempelainya saat kita jatuh dalam dosa. Keluarga besar Philadelphia yang saya kasihi, pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian yang disaksikan oleh Tuhan sendiri. Saya berdoa saudara, seperti janji nikah yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Dalam suka dan duka, kaya dan miskin, sehat dan sakit, sampai maut memisahkan kita. Aku berjanji. Kita pegang sungguh-sungguh janji ini sampai Maranatha, saudara. Tuhan datang untuk kedua kali. Setiap hari pernikahan jemaat Philadelphia itu diberkati Tuhan untuk jadi berkat bagi keluarga kota kawasan yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Di bumi seperti di surga. Bagaimana saudara supaya kita bisa mengalami surga di bumi dalam pernikahan kita? Hari ini kita belajar bahwa yang pertama kita harus sadar pernikahan itu adalah cerminan Tuhan. Yang kedua, pernikahan kita saudara adalah gambaran Kristus dan gerejanya. Dan yang ketiga, pernikahan kita adalah sebuah ikatan perjanjian. Saudara, di perjanjian lama, covenant atau ikatan perjanjian itu ada syaratnya. Aku akan memberkati kalau kamu lakukan ini. Dan kalau mereka tidak lakukan, maka tidak akan ada berkatnya. Tapi tahukah saudara apa yang Yesus lakukan di perjanjian baru? Ikatan perjanjian itu, dia yang pegang seluruhnya. Aku akan mengasihi engkau. Dan kalaupun engkau salah, engkau keliru, engkau keluar dari jalur, Yesus berkata, aku yang akan pegang ikatan janji ini. Hari ini saudara, saya ingin katakan kepada saudara, pernikahan yang alami surga di bumi, itu adalah saat kedua pihak berkata seperti Kristus di perjanjian baru. Kalaupun kamu tidak lakukan bagianmu, aku akan tetap lakukan bagian. Saudara, ini kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan pribadi suami dan istri. Saudara bisa bayangkan kalau suami dan istri punya komitmen seperti itu. Kalaupun kamu tidak lakukan, aku yang akan lakukan. Dua-duanya penuh, saudara. Dua-duanya berlimpah kasih. Sehingga ada surga di bumi dalam pernikahan. Saya berdoa supaya pernikahan-pernikahan di gereja Philadelphia diberkati Tuhan. Saat kita mau ikut teladan Kristus. Katakan amin. Dan sebelum saya berdoa untuk saudara yang mungkin mengalami broken family karena berbagai alasan, saya ingin bacakan ayat buat saudara. Yesaya 54 ayat 4-8. Tuhan mengasihi semua kita, saudara. Bahkan yang gagal sekalipun. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang maha kuasa Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditenggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali.
Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak firman Allahmu? Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Allah penebus. Saudara, Tuhan tidak mengizinkan perceraian. Sama seperti Tuhan tidak mau kita melakukan semua dosa yang lain. Tapi kalau saudara sudah terlanjur mengalami broken family, perceraian, saya ingin katakan, saudara sudah bayar konsekuensinya. Tuhan berkata, Dia tetap mengasihi saudara. Pandang masa depan saudara. Dia punya masa depan untuk saudara. Untuk yang sedang menikah, pegang janji sungguh-sungguh. Kasihi istri seperti Kristus rela mati. Hormati suami seperti jemaat menghormati Tuhan. Saya berdoa, pernikahan-pernikahan di Philadelphia diberkati Tuhan. Dan buat saudara yang sudah sempat gagal, jangan gagal lagi saudara. Pandang kepada salib Kristus. Berjalan bersama Tuhan. Dia sanggup untuk memulihkan. Dia adalah Allah yang mengasihi setiap daripada kita. Sama-sama kita tundukkan kepala. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami belum benar-benar mencerminkan gambaran-Mu lewat pernikahan kami. Hari ini kami disadarkan Tuhan, bahwa sungguh kami Engkau panggil untuk masuk dalam pernikahan, untuk menjadi wakil-Mu di muka bumi ini. Urapi kami Tuhan, mampukan kami. Kami mau sungguh-sungguh praktek firman sebagai suami dan istri. Hamba-Mu berdoa untuk pernikahan-pernikahan yang retak, pulihkan ya Tuhan. Sembuhkan hati yang terluka. Oh, yang sudah renggang jauh, eratkan kembali ya Roh Kudus. Berkati pernikahan jemaat Philadelphia Tuhan. Bahkan pakai keluarga kami untuk bisa jadi alat kemuliaan-Mu. Bahkan hamba-Mu berdoa yang sempat hancur Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi semua kami. Dan Engkau sanggup untuk memulihkan. Kalau nasi sudah jadi bubur, Tuhan bisa buat bubur yang enak. Datang pada Tuhan, minta pengampunan, minta pertolongan Tuhan. Tapi kalau dari awal saudara bisa buat nasi goreng yang enak, buat yang terbaik. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimateraikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Saudara, saya berdoa supaya pengajaran firman hari ini memberkati setiap kita. Minggu depan, kita akan lanjut tentang parenting, bagaimana kita menjadi orang tua yang sesuai dengan kebenaran firman. Dan di hari Seninnya saudara, kita akan Philadelphia Volunteer Night. Para pelayan, pemimpin, dan seluruh jemaat saya undang untuk kita bisa menjadi anak rohani di rumah ini, di Philadelphia. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mempersiapkan roti dan cawan. Mari kita nyanyikan pujian Sukacitaku Penuh. Sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus
sucikan darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari katakan, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari katakan, darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari kita sembah Dia sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sembah Tuhan, bersyukur untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, dosa saya, dosa saudara. Uriala pasyahandala pakuriala pasyindala pakuriala. Uriala pasyindala pakuriala pasyima kuriala pasyim. Terima kasih Tuhan, haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih, haleluya. Syahadalah pakuriala pasyahandala. Kau layak dipuji, dimuliakan. Haleluya. Mari kita angkat roti ke atas. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman, saudara. Darah-Mu Yesus,
sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi, mari angkat cawan ke atas. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh pilur-pilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Mari katakan, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, oh Lord.
berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan. Kami percaya pengajaran firman Tuhan untuk membangun kehidupan keluarga yang diberkati menjadi berkat yang besar bagi semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua anugerah yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memasuki bulan yang baru karena kasih anugerah daripada Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Memberkati semua yang melayani di rumah Tuhan. Memberkati semua jemaat Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan sukacita, damai sejahtera. Seluruh persembahan umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Baik persembahan ucapan syukur, misi, pembangunan, persepuluhan, pelayanan sosial diakonia diberkati. Kami percaya ketika kami tahu Tuhan untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka kami percaya kasih anugerah kelimpahan akan kami alami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.